Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas April live Facebook ya? Oke. Biar apa yang kita sampaikan bisa juga disimak dengan baik oleh semakin banyak rakyat Kalimantan Selatan, bahkan juga rakyat Indonesia yang juga ikut memperhatikan dan mengamati proses pemilihan gubernur di benua kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan media, semua saja yang hadir, hari ini kita melalui lagi satu tahapan pemilihan gubernur Kalimantan Selatan, yaitu pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kami mencermati dan tadi juga ikut memantau di lapangan. Saya melihat, mengunjungi, berdiskusi di beberapa TPS. Meskipun kesannya PSU kita secara prosedur berjalan lancar dan alhamdulillah juga damai, kami tetap mencatat beberapa persoalan-persoalan mendasar yang tetap harus kita kritisi. Memang masalahnya cenderung klise, tetapi sayangnya berulang. Pertama, persoalan dengan DPT, daftar pemilih tetap. Masih ada pemilih yang akhirnya kehilangan hak pilihnya. Ini tidak boleh terjadi. Jadi karena satu dan lain hal tidak tercantum dalam DPT B, sehingga kemudian tidak bisa memilih. Tadi sempat terjadi debat panjang kami di salah satu TPS di Martapura Kota. Atau masih juga ada yang secara sengaja tidak mendapatkan undangan, meskipun kami berusaha untuk menjelaskan itu bukan hal wajib. Ini akhirnya juga mengganggu, menghilangkan hak pilih. Di luar itu, izinkan kami kembali mengulangi, masih maraknya politik uang. Kami tidak henti-hentinya mengajak pasangan calon 1 Safirin Muhyiddin untuk melawan, bersama-sama melawan. Tetapi sayangnya di lapangan akhirnya ada gesekan-gesekan antara yang ingin memberikan uang serangan fajar dengan tim kami yang berusaha untuk bermain politik bersih, menjaga agar tidak ada transaksi jual beli suara, dan ini tetap mewarnai PSU kita dan seterusnya. Catatan-catatan kritis ini tetap harus kami sampaikan agar kita memahami bahwa perjuangan menjaga pemilu yang jujur dan adil, pemilihan gubernur Kalimantan Selatan yang jujur dan adil, masih menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengetahui hasil penghitungan sementara karena tim H2D menyiapkan sistem IT-nya, bahkan berlapis dengan cadangannya, dan kami berterima kasih kepada semua pemilih yang telah hadir
dan memberikan pilihannya terutama kepada H2T tanpa kompensasi apapun. Dan ini adalah kemenangan kita di Kalimantan Selatan untuk memberikan contoh bahwa menang tanpa politik uang itu bukan suatu hal yang mustahil. Dan bagi rakyat Kalimantan Selatan yang memegang teguh bersama-sama dengan kami prinsip politik tanpa bertetapalan ini, kami H2T mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya, karena godaan untuk menerima uang itu pasti juga tidak mudah untuk dielakkan, untuk dihindari. Meskipun kami mengetahui hasil, sementara H2D tetap akan menunggu dan akan mengawal proses penghitungan berjenjang yang dilakukan KPU sebagai penghitungan resmi yang akan menjadi putusan official berapa suara sebenarnya pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Kita tunggu, akan ada penghitungan pada level kecamatan, kabupaten, provinsi beberapa hari ke depan. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan secara hati-hati, kami tadi berdiskusi agak panjang. Saya bertukar pikiran dengan Pak Wakil Gubernur. Saya juga meminta masukan dari partai-partai koalisi, termasuk dengan relawan dan tim hukum. Jadi tadi di dalam kami mendiskusikan opsi apa yang akan diambil, mempertimbangkan bahwa ini adalah nasib Kalimantan Selatan yang dititipkan di pundak kami berdua dengan suara yang sangat jelas angkanya, tidak sedikit, sangat besar. Maka kami memilih untuk terus memperjuangkan amanah itu sampai titik peluh penghabisan, tetap dengan cara yang dimungkinkan di negara hukum Indonesia. Artinya kita membuka opsi untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan gubernur ke Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi. Kami meminta maaf kepada rakyat Kalimantan Selatan. Ini adalah opsi yang kami ambil karena menegaskan prinsip perjuangan haram menyarah wajah sampai kabutik. Tantangan menghadapi politik uang dan lain-lain yang sangat kasat mata di depan mata akan kami tuntaskan sampai proses terakhir yang memang dijamin oleh konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah proses terakhir, teman-teman. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi nanti, lebih kurang akan ada lebih kurang satu bulan prosesnya, itu akan kita hormati. Apapun putusannya, tidak ada lagi proses lain yang kami rencanakan menjadi tahapan selanjutnya dari pemilihan gubernur. Jadi opsi ini kami buka. Tim hukum akan juga bergerak dibantu teman-teman semua. Tetapi inilah ikhtiar kami yang terakhir untuk menyelamatkan dan menjaga mandat dan amanat rakyat yang disematkan oleh partai politik pendukung, relawan, dan semua pemilih di pundak Haji Deni dan Haji Jufri, sekaligus untuk mencegah adanya pikiran-pikiran ini ada penyelesaian transaksi udang di balik bakwan kalau kami kemudian berhenti pada tahapan ini.
Berulang kali saya dengan Pak Devri mengatakan kami akan jaga amanat mandat suara rakyat, tidak ada transaksi apapun, integritas ini tidak boleh diperjualbelikan, diperdagangkan, suara rakyat harus dihormati dan dijaga sampai titik peluh penghabisan. Dan karenanya opsi untuk berhenti di sini bukan pilihan. Izinkan kami masyarakat Kalimantan Selatan memilih opsi untuk tetap berjuang di Mahkamah Konstitusi, sekali lagi karena itu memang ruang yang terbuka, diberikan kesempatannya oleh aturan perundang-undangan, utamanya konstitusi kita. Yang selanjutnya, teman-teman, saya dan Pak Devri juga memilih opsi Mahkamah Konstitusi ini sebagai bentuk kontribusi kami untuk menjaga suasana di Kalimantan Selatan tetap kondusif, tetap damai, tetap aman. Kami tidak memilih langkah-langkah non-hukum. Kami memilih langkah-langkah hukum agar masyarakat Kalimantan Selatan, kita semua bisa melihat nanti prosesnya dengan transparan di MK, dan mudah-mudahan bisa menjadi semacam pembelajaran politik dan pembelajaran hukum bagaimana menyelesaikan sengkarut pemilihan gubernur yang masih berjarak jauh jaraknya dengan prinsip jujur dan adil itu melalui proses di Mahkamah Konstitusi. Kami menghimbau seluruh pendukung H2D terutama, dan kami yakin juga Pak Sabirin dan Pak Muhyiddin juga akan menghimbau pendukungnya untuk sama-sama menjaga suasana yang sekarang kondusif ini, damai ini, tidak kita sama-sama terpancing dengan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang bisa kontraproduktif, apalagi mengganggu suasana kedamaian di Kalimantan Selatan. Jadi mari kita jaga kedamaian ini, mari kita terus jaga persaudaraan di Kalimantan Selatan sambil mohon izin, minta maaf, minta ampun, minta rela. Izinkan Ulun dan Haji Devri tetap memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil tanpa politik uang. Tanpa kecurangan, melalui proses yang insya Allah akan kami jaga profesionalitasnya di tim hukum Haji Deni. Terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemilih, kepada partai-partai pendukung, pengusung, semua relawan, teman-teman media, semua saja yang telah luar biasa dalam proses hampir 2 tahun ini menyemangati H2D, dan terus kita sama-sama menjaga semangat bahwa pemilu yang jujur dan adil tanpa politik bertetapalan itu bukan hal yang mustahil. Insya Allah prinsipnya kita sudah memenangkan pemilu yang jujur dan adil itu secara substantif. H2D dan Bapak Ibu semua yang bersama dengan barisan ini, insya Allah sudah menunjukkan tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di Indonesia, bahwa duitokrasi, kedaulatan duit itu bisa kita lawan, dan perlawanan kita bukan perlawanan yang ecek-ecekan.
perlawanan kita adalah perlawanan yang memang kita lakukan dengan sangat serius, dengan penuh perhitungan, dan alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan yang hadir di sini, para relawan, partai pendukung, dan semua saja pemilih yang satu tujuan, satu aliran dengan prinsip politik bersih itu. Ulun dan Haji Devri juga minta maaf karena prosesnya menjadi tidak sebentar. Pasti ini ada juga kelelahan, tapi bukan pian aja nang uyuh, kami gen uyuh, belum goreng ini berapa hari. Tapi karena ini adalah satu perjuangan yang layak dilakukan, ulun sekali lagi minta izin, minta maaf, minta ampun, minta rela, izinkan kami untuk tetap membawa proses ini melalui persidangan Mahkamah Konstitusi yang mudah-mudahan bisa melahirkan terkait dengan tadi. Kami mencatat, mengamati bahwa proses PSU-nya berjalan dengan tanpa dinamika, artinya tertib, meskipun tadi dengan catatan-catatan kritik tadi. Pak Devri mengingatkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yang telah bekerja keras, rekan-rekan dari TNI, dari Polri, dari semua saja yang telah menjaga Bandua kita. Turun berapa personil, katanya ada berapa ribu begitu. H2D mengucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita kawal proses ini. Tahapan selanjutnya di Mahkamah Konstitusi ini tetap dengan kepala yang tenang, hati yang damai, karena perjuangan ini memang pasti tidak mudah, penuh tantangan, tapi insya Allah kita berjuang sebenarnya dengan maksud yang sama, menghadirkan keadilan yang lebih hakiki bagi Kalimantan Selatan. Lebih kurangnya ulun minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Makasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Aduh adik. Ya.